Ada satu hal yang wajib menurutku kalau sudah posisi di hemodialisa atau cuci darah ya. Dan ini kadang-kadang ada yang BPJS yang cover, ada juga BPJS yang tidak cover. Dan saya nggak tahu sebenarnya gimana karena perbedaannya antara rumah sakit satu dengan yang lain itu berbeda. Bisa jadi ada yang diberikan, ada jadi rumah sakit tidak diberikan. So, itu adalah binder fosfor. Dan binder fosfor ini merupakan salah satu kebutuhan yang wajib. Kenapa? Karena namanya sudah gagal ginjal, berarti ginjalnya itu sudah nggak bisa ngelola fosfor di tubuh. Fosfor itu didapat dari makanan seperti daging-dagingan, misalnya ya, kacang-kacangan. Nah, kalau kita misalnya setiap harinya kita sebagai pasien HD itu membutuhkan protein yang tinggi, salah satunya dengan memakan daging, sedangkan daging mengandung fosfor dan fosfornya ini tidak dikendalikan, maka dalam jangka panjang, ya mungkin efeknya tidak terlihat dalam jangka pendek. Pertama, bisa merusak tulang ya. Jadi kedua, bisa memicu paratiroid hormon yang tinggi dan akhirnya mungkin pada akhirnya kita bisa mengakibatkan fatal ya, bisa mengakibatkan kematian tapi dalam jangka waktu yang mungkin panjang. Jadi kita kan nggak mungkin misalkan contoh kita dalam kondisi hemodialisa, kita misalnya masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas, tiba-tiba karena kita nggak makan binder fosfor, karena kadar kita sudah saking tingginya, kacau balau misalkan, nah itu bisa menyebabkan tulangnya itu nyeri ya sepanjang sekujur tubuh. Kedua, kita bisa menyebabkan timbulnya benjolan ya, benjolan bisa di mana-mana. Dan yang berikutnya lagi ya bisa kayak orang tuh patah tulang, ya kesenggol dikit kira-kira tulangnya bisa retak atau patah. Jadi dan itu bisa menyebabkan masalah ya, karena kita itu kalau sudah kondisinya patah tulang nggak bisa dilakukan apa-apa, dioperasi juga nggak mungkin. Jadi teman-teman, bagi siapapun yang hemodialisa dan belum mengenal binder fosfor itu menurutku wajib untuk kita konsumsi. Dan kita juga wajib memantau keadaan fosfor dan kalsium dalam darah kita dalam setiap mungkin 3 bulan sekali ya. Jadi kalau misalnya nanti kalsiumnya posisinya tinggi, ya berarti kita akan menggunakan binder non kalsium. Sebaliknya juga pada saat kalsium kita rendah, fosfor kita masih lumayan, kita akan menggunakan binder yang kalsium. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang menggunakan binder Kalitos atau CaCO3 itu binder yang untuk awal kita gunakan, namun kalau untuk dalam jangka panjang tentunya kita harus bijaksana dengan mengecek fosfor dan kalsium dalam darah, seperti itu.